kedekatan culture itu sebetulnya ke bawah. Jadi sehingga yang namanya batik along the way dari aku SD, SMP, SMA sampai dunia kerja itu kuliah. Ini batik yang tengah ini batiknya sebetulnya legend banget ya. Berasal dari Pekalongan yaitu Kedung Muni. Tapi aku merasa merah putih loh. Jadi kita pengen untuk masyarakat luas, masyarakat global untuk tahu bahwa batik itu bagus sekali gitu loh. Apabila orang yang di atas yang memakai kemudian terlihat cantik, terlihat anggun, terlihat sangat Indonesia, akan lebih mudah untuk menurunkannya ke bawah. Sebetulnya seperti itu sih. Apa kabar Grafo Lovers? Setiap insan memiliki cara tersendiri untuk menuju sukses. Salah satunya dengan mengenal diri melalui ilmu grafologi. Semuanya terangkum dalam Aksara Bercerita bersama Kusuma Prabandari. Sosok womenpreneur yang satu ini telah menjadi inspirasi saya sejak lama. Di balik sosoknya yang kalem, ia telah sukses bertarung di dunia bisnis yang sangat kompetitif, yaitu bisnis fashion. Berkat tangan dinginnya, desain batik dibuat semakin elegan mengikuti perkembangan zaman dan menjadi busana wanita masa kini. Kita sambut Novita Yunus. Halo Mbak Novita. Halo Mbak Terima Kus. kasih sudah datang di podcast ini. Thank you Mbak Kus. Senang sekali loh aku akhirnya bisa sampai di sini. Baik Grafo Lovers, sebelum kita mengenal lebih jauh sosok Novita Yunus, mari kita simak profilnya berikut ini. Kiprah womanpreneur yang satu ini selalu menjadi inspirasi. Bagaimana tidak? Melalui karya-karyanya, batik yang menjadi busana tradisional masyarakat Indonesia disulap menjadi busana kekinian yang cantik dan elegan, serta menjadi pilihan fashion wanita sukses masa kini. Tentu bukan perjalanan yang mudah, namun Novita Yunus membuktikan resiliensi menjadi kunci yang tak ternilai harganya saat bersaing di bisnis yang kompetitif. Dengan moto Think Globally, Dress Locally, batik desainnya semakin mendunia. Gak sabar mengetahui kisah sukses Novita Yunus, makanya simak obrolannya dalam Aksara Bercerita bersama Kusuma Prabandari. Mbak Novita Yunus. Bagus. Yang aku kenal dari Novita Yunus identik dengan batik chic. Ya. Sebetulnya ceritanya gimana sih Mbak Nov? Bisa mengangkat atau memilih batik dan fashion sebagai pilihan bisnis yang ditekuni sampai saat ini. Bisa diceritakan juga sebetulnya ada tokoh inspiratif yang menjadikanmu sampai saat ini. Oke. Sebetulnya berkiprah di batik itu awalnya bukan my dream job. Okay. My dream job is a banker sebetulnya. Oh begitu? Karena ayah itu kerja di bank, waktu kecil, jadi sosok ayah tuh amat sangat inspiratif ya buat aku. Jadi dengan disiplinnya, dengan keren bajunya kalau mau ke kantor gitu ya, itu amat sangat menginspirasi. Jadi begitu lulus kuliah, I want to be a banker. Jadi langsung ngelamar di bank dan as like 13 or 14 years. Yeah. I'm a bankers. Lama juga ya? Lama. Dan Okay. aku gak ada masalah dan I have a perfect career in the bank di salah satu foreign bank di Jakarta, di bilangan Jakarta Selatan. Yeah. Yang kemudian 2009 akhir di bulan November itu aku harus resign karena I become a single parent. Gitu. Jadi aku harus stay di rumah dengan anakku yang masih kecil-kecil 3 orang. Dan I have to think about apa yang bisa aku lakuin tanpa keluar rumah. Gitu. Itu. Sebetulnya itu yang buat aku kemudian switching dari seorang employee menjadi seorang entrepreneur. Kemudian kenapa batik? Sebetulnya batik itu deket banget sama Novi ya waktu kecil.
Jadi kita waktu itu sempat tinggal di Jogja, Oh, oke. to my golden age. Kemudian seorang ibu rumah tangga yang aktif membantu ayah, nambah-nambah lah gitu ya. Oh, oke. Jadi kita sering diajak ke Klewer gitu ya. Aku sering diajak tuh waktu masih kecil tuh belanja batik, terus dikirim ke Jakarta, dijual di sana. Terus mungkin kalau ada sisa-sisa bahan gitu ya. Mama juga hobi ngejahit. Oh gitu. Jadi aku selalu very fashionable dari kecil dengan batik ya. gitu ya. Dan ibu tuh sosok yang pengen anaknya itu dekat dengan culture. Jadi dia tuh Oke. dari kecil tuh aku dilesin nari dengan Bagong Kussudiarjo. Di Jogja ya. Belajar menggambar dengan Pak Tino Sidin. Mungkin kalau zamannya kan nggak tahu eranya. Iya, Jalan Pak iya, Tino Pak Sidin. Tino Sidin. Kemudian nari Bali. Pokoknya apapun gitu. Apapun, belajar gamelan dan lain sebagainya. Jadi kedekatan culture itu sebetulnya kebawa. Jadi sehingga yang namanya batik along the way dari aku SD, SMP, SMA sampai dunia kerja itu kuliah, batik itu selalu entah jadi shawl, entah kadang-kadang aku juga minta mama untuk bikin baju dari batik. Jadi selalu deket. Batik gitu. sudah melekat sejak Betul. awal karir sebagai banker itu sudah melekat. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya orang gaya dengan jas dan roknya dengan very chic gitu. Tapi aku selalu tambahin ada slayer batik. Kemudian aku bikin sedikit pita di sini. Pokoknya sesuatu yang berhubungan sama batik deh. Gitu sih. Jadi kan kalau seperti halnya orang Indonesia pada umumnya ya melihat bahwa batik itu kan ciri khas budaya tanah air gitu ya. Betul. Identitas orang Indonesia gitu. Nah, tapi kan batik juga sudah diakui UNESCO sebagai heritage Indonesia gitu ya yang diakui UNESCO. Bagaimana Mbak Novi bisa mengartikan itu, pandanganmu tentang bahwa batik itu tidak hanya untuk orang Indonesia, tidak hanya sebagai budaya kita, tapi bagaimana pandanganmu tentang itu? Sebetulnya waktu aku mulai 15 tahun yang lalu, ini tahun ke-15 Mbak. Oh, aku tahun berkarir 15. di Batik luar Chic. biasa. Jadi waktu pas aku mulai, aku sebetulnya pada saat itu aku suka tas. Kadang-kadang kan perempuan tuh banyak ya sukanya, ada yang suka berlian, ada yang suka tas, shoe atau apalah whatever ya. Kalau aku suka tas. Oke. Kalau menurut aku dengan satu tas yang keren, lo pakai baju jeans aja atau apa, lo tetap aja keren gitu, karena tasnya keren gitu. Nah, pada saat aku resign, aku pengen bikin sesuatu yang pengen beli tas nih sebetulnya nih pada saat itu. Collectible item. Tapi pas aku pikir-pikir aku udah resign, terus kok aku mending tas aku yang isinya 25 juta pada saat itu. Mending tas aku yang isinya 25 juta daripada aku harus mengeluarkan uang segitu banyak gitu ya. Ya, jadilah aku punya saudara yang punya home industry tas. Aku buatkan tas dari batik. Aku lihat padu padan kulitnya dan lain sebagainya, aksesorisnya. Kemudian pada saat itu musimnya Facebook, belum ada Instagram, Facebook. Jadi kita taruhlah di Facebook untuk ya gaya-gayain lo tas gue yang baru gitu. Ternyata believe it or not, itu less than 1 month, itu yang pesen itu more than my 1 month salary in the bank. Jadi I think it's very good opportunity. Jadi nggak pikir panjang, udah memang aku kepepet kan karena nggak punya kerjaan, baru aja resign. Ya udah, jadi aku that's a very good idea. Jadi aku benar-benar very serious in fashion business ya. Tapi Mbak Nov itu kan sebetulnya gini ya, memang menjadi kamu sebagai trendsetter ya, membuat tas batik itu jadi bisa mengalahkan yang tas-tas yang brand luar seperti itu ya. Tapi kan itu merusak pakem nggak menurutmu? Bahwa batik yang kita kenal selama ini orang tua kita menggunakan sebagai kain gitu ya. Kalau orang Jawa jari gitu ya. Kemudian itu menjadi tas, menjadi gaun, menjadi aksesoris yang lain. Nah, menurutmu ini merusak pakem atau seperti apa?
Kalau menurut aku itu pro cons ya Mbak. Tapi Oke. kalau menurut aku batik itu kita harus lihat ada dua. Ya. Satu yang as a fashion industry, artinya lu bisa potong-potong. Ada lagi a piece of art. Nah itu jangan dipotong gitu loh. Oke. Jadi kita harus bedakan. Mesti dipilah. Iya. Beda-beda. Batik yang a piece of art, Ya. dimana itu very. Aku punya contoh di sini. Kalau yang ini batik yang tengah ini batiknya sebetulnya legend banget ya, dari Pekalongan. apa namanya? Legend karena itu dari dari pembatik yang berasal dari Pekalongan, yaitu Kedung Muni. Oke. Itu udah terkenal banget. Iya, batik dan Kedung Muni. batiknya halus, cantiknya nol Mbak. Kalau bisa lihat dari dekat itu, aduh, cantik nol mereka pakai. Nah ini janganlah dipotong ya. Oke. Kalau bisa. Nah, tapi ya. ada juga batik-batik yang seperti ini ya. Aku punya batik lasem. Ini cantik juga. Ya. Tapi tetap aku nggak mau potong karena ada special reason. Ini batiknya ini banyak sekali. Iya. Gitu. Dan ini diproduksi terus, mass production. Artinya itu bisa kita potong. Justru kalau kita nggak potong, sebanyak apa sih kita bisa mengkonsumsi batik sebagai kain ya? You have 10, 20. Enough gitu kan, sebagai perempuan untuk punya kain. Habis itu pembatiknya siapa yang mau beli? Oh, I see. Gitu. That's the other reason. Nah, jadi kalau ini aku belinya karena aku waktu itu lasem jam 15 tahun yang lalu ya. Mungkin sekitar 200-300 ribu seperti ini. Tapi ini aku beli 1 juta Mbak. Oh, oke. 15 tahun yang lalu. Aku tanya sama pedagangnya, kenapa 1 juta? Kok mahal sekali kan? Biasanya rata-rata sekitar 300 ribu. Iya. Karena lasem terakhirnya ini, batiknya udah buta. Saking dia. That very shocking buat aku. Iya. Jadi aku keen to have it. Oke. Gitu, karena have a very good Jadi story. ada history yang melatari. Sehingga dia pokoknya tidak boleh dipotong. Enggak. Buat aku itu salah satu yang bahwa batik itu nggak dibuat oleh sekedar membuat, tapi juga di passion, sehingga ada pembatik-pembatik yang harus mengorbankan matanya untuk membuat sebuah batik gitu loh. Iya. Dan it happens all the time. Karena semua handmade ya. All handmade Mbak. Handmade. Dan batik itu pada zaman dahulu itu dibuat bukan hanya sekedar kain, tapi juga dia adalah doa. Jadi kalau misalnya suaminya pergi melaut gitu misalnya, istrinya itu sambil berdoa Mbak, sambil berdoa gitu. Apa yang dia lihat dia lihat di sekeliling, misalnya laut, ombak, apa segala macam ya, itu dituangkan dalam batiknya. Tapi sambil berdoa, jadi batiknya itu punya aura Mbak, punya aura yang khas di situ. Itulah kayak batik gitu. Tulis ya. Kalau Exactly. Ada unsur emosional yang dituangkan oleh pembatik itu. Oke. Jadi kalau kita ngelihatnya, memang kadang-kadang batik itu dibuat misalnya untuk anak yang lagi sakit. Jadi dia buat namanya motif geringsing. Itu dibuat memang untuk anak yang lagi sakit, digendong dengan kain gendongan itu ya. Motifnya geringsing. Dengan mengharapkan bahwa akan cepat sembuh gitu. Jadi banyak sekali sebetulnya filosofi yang ada dalam sebuah batik. Jadi aku dalam kemudian pada awalnya membuat fashion yang berbasis pada wastra Nusantara itu memang banyak sekali menggunakan storytelling. Karena apa? Karena begitu aku jual tas aku, harganya waktu itu awal tas aku adalah sekitar 850 ribu. Orang-orang shocking 15 tahun yang lalu. Hah, ngapain gue beli tas batik 850 ribu. Sementara gue bisa dapat dengan yang sama dengan brand luar misalnya gitu ya. Itu terjadi. Jadi aku harus aku harus berstrategi. Jadi what I do adalah aku kumpulin teman-teman kira-kira yang komunitas batik, tertarik pada batik. Misalnya aku mau buat suatu koleksi misalnya batik peranakan misalnya. Seri ya? Iya, seri peranakan misalnya. What I do is aku
mendatangkan seorang narasumber, dia akan berbicara mengenai apa itu batik peranakan, asalnya dari mana, filosofinya apa aja. So they know gitu. Dan berapa lama sih sebetulnya batik itu dibuat. Habis itu baru ada fashion show, misalnya seperti itu. Jadi mereka teredukasi bahwa it's not only material, it's wastra Nusantara yang dibuat dengan passion, dengan banyak filosofi di dalamnya. Dengan begitu sebetulnya Mbak Novita mengenalkan budaya itu sendiri ya, di balik sehelai selembar batik atau wastra itu di sana ada filosofi budaya Indonesia. Banyak sekali. Oke, luar biasa. Gitu sih. Jadi sekarang yang dibuat selain tas, tentu saja busana, tas. Kalau aku lihat sampai sekarang celana saja batik gitu ya. Jadi semuanya sih. Aku dulu karena aku kerja di bank dulu, Priority Banking, di mana aku bertindak sebagai konsultannya mereka. Bu, ini bagus. Aku kemudian menerapkan kepada bisnisku. Jadi what I do with my customer is aku duduk, aku menjadi konsultannya mereka. Kadang-kadang Nov, kalau aku pakai tas ini, kira-kira bajunya warna apa ya, atau bajunya pakai apa ya, gitu kan? It's another challenge, gitu, another opportunity. Terus kemudian pakai aksesoris yang mana ya Nov? Another opportunity. Jadi satu perangkat itu menjadi Jadi aku istilahnya kalau orang datang ke galeri aku, dia head to toe udah bisa aku dandanin dan siap pergi. Even kalau dia nggak punya makeup artist, aku bisa datangin ke galeri. Jadi one stop shopping. One stop shopping. Gitu. Jadi one stop service. Jadi gitu sih Mbak. Aku seneng banget karena kemudian aku bisa berkolaborasi dengan banyak sekali mitra-mitra batik. Kemudian untuk aksesoris aku juga bermitra dengan beberapa aksesoris desainer etnik Indonesia. Kemudian untuk sepatu juga aku berkolaborasi juga. Di mana sepatu-sepatuku kayak mungkin salah satu yang aku pakai ini itu dibuat dari sutra tenun dari Garut. Gitu. Jadi nggak kalah menariknya dan untuk kualitasnya juga sudah sangat sudah sangat tinggi. Iya betul. Jadi kemudian untuk kain-kain juga aku banyak sekali merepro kain-kain yang kain-kain kita dulu tuh cantik-cantik banget Mbak gitu. Dan aku nggak tega untuk pakainya karena udah kadang-kadang udah rapuh. Jadi what I do supaya orang-orang bisa menikmati dan memakai kembali dengan tanpa takut. Jadi yang aku lakukan adalah aku merepro. Merepro kain-kain tersebut sehingga orang bisa menikmati, bisa membeli dan bisa memakai. Gitu. Dan pastinya pembatik-pembatik itu punya kerjaan jadinya kan. Dengan bisa terus fashion kekinian tapi tetap batik-batik motif lama itu yang dikeluarkan. What I do 15 tahun lalu sampai sekarang itu jauh sekali bedanya. Karena dulu batik itu old school banget. Kita pakai batik hanya untuk kekawinan Mbak. Iya betul. That's it, udah. Sekarang dengan sudah aku casual, pakai tas, bisa pakai batik every day they can use it. Atau bisa pakai jas aja gitu ya. Kita jadi lifestyle loh. Dan itu keren banget. That's what I dream. Nah sekarang masalahnya gini, namanya bisnis ya, persaingan. Aku lihat loh banyak sekali teman-teman mungkin desainer atau pengusaha yang lainnya. Mereka meniru apa yang Mbak Novita lakukan. Ya, kalau Mbak Novita menyikapi itu atau menyikapi dan juga apa strategi berikutnya gitu ya. Melihat wah ini banyak followers nih gitu. Sebetulnya dulu waktu awal aku agak shocking karena kan banyak sekali aku buat sesuatu minggu depannya udah ada di pasar gitu. Jadi dan barangkali KW ya kualitasnya. KW iya betul. Jadi udah pasti lebih murah pasti. Jadi aku tuh lihat pada saat itu aku shock banget waktu awal-awal aku berbisnis ya. Tapi kemudian aku punya mentor Mbak Ana Avanti. Dia itu minta saya datang ke gerainya di Jakarta. Kan rumahnya dia di Semarang. Jadi kalau di Jakarta aku dipanggil, sini Nov katanya. Dia liatin aku dia suruh aku lihat dia cara kerja. Terus udah gitu. Kemudian dia undang aku ke Solo. Dia mengajarkan 1.000 perempuan di alun-alun waktu itu. 1.000 perempuan untuk belajar buat kebaya ala Ana Avanti. Kemudian dia kasih tahu di mana beli brukatnya.
kasih tahu di mana beli payetnya, dan kasih tahu polanya. Oh ya? Gitu. Jadi aku yang gini, Mas, gila ya, masa diajarin gitu ya. Tapi apa yang terjadi adalah nggak ada satupun yang bisa meniru Avanti. Karena apa? Yang bisa dia tiru adalah what we did in the past. Tapi what we going to do in the future, dia nggak akan tahu. Hanya ada di kepala dia. Iya, betul. Jadi dari situ aku langsung sebodoh amat. Artinya gini, proses meniru itu kan salah satu proses kreatif juga kan. Betul. Jadi kalau aku bilang ya sudah biarin aja, yang penting kita keep going dan terus menerus membenahi kualitas dan lain sebagainya, sehingga they will know yang mana yang KW, yang mana yang benar gitu. Dan itu menuntutmu untuk selalu inovatif ya? Harus Gak Mbak. Bisa diam Gak bisa. Aku nih mungkin sekarang nih bulan Desember, mungkin aku udah berpikir untuk Desember tahun depan aku akan ngapain. Bukannya lunar aku udah kerjain mungkin sebelum September gitu Mbak. Jadi aku terus begitu. Luar biasa ya. Jadi itu justru menuntutmu untuk selalu pengen maju terus ya. Setiap ada followers baru, tantangan untuk maju. Followers gitu ya, selalu begitu ya. Luar biasa. Sekarang kalau bicara bisnis ya, membesarkan sampai 15 tahun sampai saat ini. Seperti apa sih ceritanya? Maksudnya ya bisnis kan up and down, apalagi fashion ya. Terus kemarin juga kita ada 2 tahun kita COVID. Pandemi dan sebagainya. Betul. Bagaimana Mbak Novita membesarkan sampai 15 tahun ini? Alhamdulillah Batik Chic itu berkembang secara organik ya Mbak. Artinya dimulai dari awal aku tuh gak punya gerai sama sekali. 4 bulan kemudian aku buka gerai di ruko di Plaza 88. Itu 3 kali 4. Tahun berapa itu ya? 2010 aku buka. 2010 awal bulan April aku buka gerai pertama. Tahun depannya aku buka 2 ruko, aku jadiin 1 gitu ya, karena orang-orang dulu begitu udah orang kelima masuk, orang ke 1 harus keluar, saking sempitnya gitu kan. Nah kemudian tahun ketiga aku buka galeri di Kemang. Terus berkembang, jadi aku dari punya 1 galeri di Kemang, aku buka 2, 1 lagi di Surabaya. Maaf ini boleh agak dekat. Oke. Ini digeser aja gak apa-apa. Ini ya. Oke. Gak apa-apa. Oke, jadi dari gerai pertama di Kemang, kemudian aku buka gerai kedua di Surabaya. Exactly 5 tahun setelah aku buka di Kemang. Kemudian pas COVID itu wow. Gimana tuh ceritanya? Aku punya 15 outlet. Ya, pada saat itu 15 outlet ya di Sogo, di Metro, di Lotte segala macam. Aku punya 15 termasuk di Singapura. Aku udah buka waktu itu di oh my god, aku lupa namanya. Aku udah buka di Singapura dan harus tutup. Karena pada saat itu kan pandemi tutup semua ya. Mall-mall pada tutup. Jadi aku harus gimana caranya aku tutup. Tapi in the other hand, online aku meningkat drastis 300%. 300% online. Online-nya, online business. Karena kan they cannot go anywhere. Jadi ya what I taken handphone doang gitu ya. Iya. Satu lagi yang bikin aku surprise adalah aku buka gerai ketigaku di Jakarta di Menteng itu pada saat COVID. Oh iya? Itu percaya gak percaya. Aku juga berpikirnya 1000 kali. Aduh bener gak nih, orang gila kali aku ya. Maksud aku pikir gini. Orang-orang tutup saya kok masa buka di Menteng lagi gitu kan. Dan itu bukan gerai tapi lebih kepada galeri. Tapi aku mikir kenapa? Karena di belakang sana Mbak, pembatiknya suffer. Mereka 2 tahun gak punya penghasilan. Itu mereka tiap hari fotoin stok batiknya udah segunung. Mbak Nov ini gimana gitu. Jadi aku punya beban untuk gimana caranya aku ngetuk ke semua pintu. Alhamdulillah pada saat itu aku juga salah satu wamennya Kemenlu. Itu juga aku mengetuk, Mas gak bisa loh nanti, aku cut sedikit. Jadi waktu pas 2015 aku tuh di challenge untuk bikin desain tas atau whatever dari Ulap Doyo. Tahu gak Mbak Ulap Doyo?
Ulap doyo. Tahu. Ulap doyo itu serat anggrek hutan dari Kalimantan Timur. Aku juga waktu itu nggak tahu apa itu ulap doyo, Mbak. Nah itu udah mau punah, nggak ada yang mau nenun lagi karena nggak ada yang mau beli. Oh, oke. Gitu. Jadi mereka tuh buat sayembara apa sebenarnya untuk mendesain ulap doyo itu. Pada saat itu aku menang, didaftarkan ke UNESCO, jadi aku menang di UNESCO Award Southeast Asia. Aku bikin slippers dari ulap doyo. Oh, oke. Tahun berikutnya aku diundang ke Paris untuk menerima award. Dari situ mulai bergairah lagi pengrajin ulap doyo. Itu impactnya, Mbak. Oh, oke. Jadi waktu pas COVID aku berpikir ini kalau nggak ada yang beli lagi, mereka nggak ada penghasilan, mereka definitely pasti kerja di tempat lain, either jadi buruh pabrik atau mungkin jadi karyawan mungkin minimarket kayak Alfa, Indomart gitu yang ada banyak di sana di kota-kota mereka. Dan stop. Batik berhenti. Gak bisa kan kayak gitu. Jadi aku tuh ngetuk pintu ke semua. Kementerian Luar Negeri waktu itu respon. Jadi aku disuruh ada 5 pada saat itu. Aku, Obin, terus kemudian dari Bandung tuh Batik Komar, terus ada dari Asosiasi Pengrajin dari Pekalongan dan satu lagi. Itu kita bikin e-katalog ya, dan kemudian itu disebar di seluruh KBRI dan KJRI di seluruh dunia. They have to wear batik kan karena mereka kan represent Indonesia. Dari situ penjualannya luar biasa, pokoknya dapat berapa M lah gitu. Dan mereka senang banget pengrajin itu kan karena mereka lagi, kemudian mulai bergulir lagi gitu. Jadi waktu aku berpikir untuk buka pada saat COVID, salah satunya itu, Mbak. I have to keep selling batik. And I have to keep promoting batik. Karena apa? Karena kalau nggak habis hilang. Gitu loh, Mbak. Betul. Diganti dengan printing whatever lah gitu. Kayak gitu. Jadi sih. Ternyata COVID itu bagi sebagian orang ya itu memang sebuah musibah, tapi ada bagian-bagian tertentu itu merupakan berkah ya, terutama itu tadi ya. Iya, berkah mungkin karena kita juga membantu mereka untuk memasarkan batik-batik mereka. Itu benar-benar agak stressing loh, Mbak, menerima setiap hari, Mbak ini batiknya Mbak, aduh Masya Allah. Gitu. Dan aku sejak awal aku bekerja sama dengan KBRI dan KJRI di seluruh dunia untuk mempromosikan batik. Jadi kita datang ke mereka, kita sama-sama promosi batik, kemudian kita fashion show di sana, kan untuk supaya global itu tahu bahwa kita punya suatu yang very very heritage yang cantik yang sebetulnya bisa dipakai sehari-hari menjadi lifestyle gitu loh. Kayak gitu sih. Yang jadi tidak hanya dipakai kalau dibilang aku lo ini ekspansi keluar ya No, market terbesar tuh di Jakarta. Oh gitu ya. Tapi aku merasa merah putih loh. Jadi kita pengen untuk masyarakat luas, masyarakat global untuk tahu bahwa batik itu bagus sekali gitu loh. So they know gitu loh. Mengenal Indonesia melalui wastra, batik ya kan. Betul. Mbak Nov, tapi aku tadi ingat ya waktu kamu cerita sekitar berapa 10 tahun yang lalu tas kamu jual 850.000. Which is itu pasti segmen pasarnya tertentu dong ya. Betul. Ya. Jadi aku pengen tahu strategimu itu seperti apa sih sebenarnya. Bagaimana segmen pasar mana yang memang dituju. Kemudian apakah positioningnya itu memang sejak awal seperti itu atau sempat coba-coba dulu? Oke. Sebetulnya kenapa aku memilih segmen menengah ke atas itu memang sengaja ya. Sengaja. Menengah ke atas. Menengah ke atas karena aku dulu berkarir di priority banking. Oh itu. Which is itu sasarannya memang menengah ke atas ya. Di situ aku linknya banyak sekali. Jadi aku berpikir aku udah very convenience dengan segmen ini dan aku tahu what they need gitu ya. Jadi aku memang sengaja untuk tidak bermain di bawah, tapi bermain di segmen menengah ke atas. Itu satu. Kedua, aku melihatnya begini, apabila orang yang di atas
yang memakai kemudian terlihat cantik, terlihat anggun, terlihat sangat Indonesia, akan lebih mudah untuk menurunkannya ke bawah, sebetulnya seperti itu sih. Jadi top down kan kalau ini lebih susah dia daripada akan jadi icon, akan jadi patron begitu ya, lebih mudah. Oke. Jadi aku juga selalu melihat kualitas. Artinya gini, begitu aku lihat kulit misalnya contoh, aku akan pakai kulit di sini atau aku pakai mainan nih di sini nih, mending dari silver plated. Aku lihat kalau misalnya ada pilihan kulit yang A sampai misalnya C gitu grade-nya, aku pasti pilihnya yang A. Gitu karena aku lihat long lastingnya. Gitu dan aku melihat kalau di matchingin ke batik itu, aduh cantik banget gitu loh. Kayak gitu Jadi sih. Jadi memang sengaja positioningnya di sana, yang otomatis itu akan sangat berkaitan dengan pricingnya ya. Betul. Tapi sebetulnya along the way dari awal kan begitu awal kan kita masuk ke batik chic ya. Tahun-tahun berikutnya memang kemudian aku ada brand-brand baru. Nah jadi itu sekarang aku juga pengen tahu. Berhenti di batik chic atau ada brand expansion nih? Sekarang di 15 tahun ini aku punya 5 brand. Wow, untuk 5 brand fashion. Satu batik chic yang pertama. Yang kedua itu 2013 atau 2014 kalau nggak salah, aku tuh dipilih salah satu binaan Jakarta Fashion Week. Nah di situ aku diinkubasi oleh mentor-mentor yang dari luar. Kemudian mereka challenge aku untuk go global. Untuk batik chic go global. Tapi dengan syarat ya etniknya dikurangin, kemudian pricingnya dinaikin. Nah aku nggak mau karena segmennya udah ada batik chic. Jadi aku bikin satu brand lagi untuk brandnya untuk brand-brand yang untuk di luar. Nah aku buat NY by Novita Yunus. Itu my premium label. NY by Novita Yunus. Dengan komponen etniknya lebih sedikit. Lebih sedikit. Jadi nggak terlalu etnik. Jadi misalnya aku bikin suatu dress ya. Jadi mungkin batiknya hanya list aja di sini gitu. Jadi masyarakat luar tuh lebih bisa menerima. Nggak terlalu yang head to toe pakai ini. Too etnik gitu. Dan terus price-nya juga lebih tinggi. Karena juga pasarnya global ya. Betul. Dan itu juga biasanya NY by Novita Yunus tuh yang lebih kepada pasar yang untuk Fashion Week. Jadi misalnya kita waktu itu diundang ke India Fashion Week, Tokyo Fashion Week, Vancouver, Vienna Fashion Week, kemudian ada Sydney, kemudian ada Tunisia Fashion Week gitu. Jadi memang untuk Fashion Week yang kelas-kelas Fashion Week yang lebih eksperimen gitu ya, lebih banyak inovasinya. Kemudian ada lagi namanya Tiras. Tiras itu brand ketiga aku. Ini lahir karena aku di-challenge sama Bank Indonesia waktu itu untuk buat brand Muslim. Itu namanya Tiras. Kemudian ada lagi namanya BC Home. Nah, aku mau kenalin BC Home nih. Apa itu ya? BC Home. Jadi gini, begitu customer datang ke galeri, ternyata mereka nggak cuma beli baju atau beli kain atau beli aksesoris or whatever gitu ya. Mereka juga beli lemariku. Mereka beli pernak-pernikku yang ada di galeri. Pokoknya gitu. Apa yang ada di galeri? Iya, yang nempel. Mbak Nov ini boleh dijual nggak? Boleh Mbak. Di sini dijual semua. Jadi, luar biasa. Jadi nggak cuman itu. Nah aku jadi kepikiran, mungkin kalau aku mau punya brand yang home, aku bilang. Jadi aku bikin BC Home. Nah salah satunya aku kenalin adalah ini satu set. Aku cuma bawa satu mug nih. Ini aku buat nama koleksinya adalah Eternal Blossom. Ini adalah bunga-bunga Jakarta, Mbak. Oh gitu. Jadi ada bunga bungur, ada kerak nasi. Jadi selalu ada story-nya dari setiap desain itu. Ada. Terus ada flamboyan, bunga-bunga Jakarta. Jadi khas Jakarta. Jadi kalau orang bingung, oleh-oleh apa ya dari Jakarta ya buat keluar ya, ini bisa jadi solusi. Dan ini bisa dibeli per piece. Jadi misalnya nggak harus set dinner set atau tea set, nggak, bisa dibeli satuan gitu. Ini untuk Jakarta yang aku buat. Terus untuk yang kedua adalah ini namanya Saung Galing Harmoni. Saung Galing. Nah ini Saung Galing Mbak, burung ya, batik ini Saung Galing Harmoni. Kenapa? Aku buat dua versi, satu hitam dan satu putih. Gitu. Ini keren banget sih Mbak. Dan ininya pakai gold.
gitu. Jadi memang kelihatan ya gitu. kelasnya gitu ya. Tapi ini semua motif dipatenkan. Kalau dipatenkan nggak bisa karena ini kan motif batik ya Mbak. Oke. Nggak bisa. Yang aku patenkan BC Home-nya. Oke. Gitu. Oh BC Home-nya. Iya, Oke. betul. Sudah berapa produk di BC Home jenisnya selama? Baru 3 ini. Ini baru kita launching tahun lalu. Oke. Gitu. Nah terus yang terakhir adalah Simple Sutra. Simple Sutra itu lebih kepada aku mau menyasar anak muda. Jadi nggak terlalu etnik. Jadi kadang-kadang aku pakai bordir aja gitu ya. Bahannya mungkin linen atau apa tapi mungkin pakai bordir gitu. Jadi lebih wastranya agak less lah gitu. Wastranya ada di bordirnya. Misalnya bordirnya pakai bordir lasem Sumatera misalnya. Jadi target marketnya memang anak muda. Anak muda, iya betul. Dan laki, yang terakhir, perempuan. Ya, yang terakhir adalah aku punya kafe di galeri ya, mungkin udah pernah Mbak. Sudah. Ada warung itu Mbak Mar di situ. Ada yang istimewa menunya. Iya, itu apa namanya? Itu gimana kok jadi terus kafe gitu? Karena yang datang nggak bisa sebentar ya. Iya, karena aku lihat kecenderungan customerku tuh biasanya mereka stay sampai 1 jam minimal gitu kan. Jadi harus ada Mbak minum apa ya Mbak atau makan apa, pengen apa. Biasanya kan kita cater dari luar. Ini aku bikin aja karena masakan Aspriku tuh enak banget Mbak. Makanya namanya warung Mbak Mar. Oh gitu. Mbak Mar jadi brand ini. Iya. Jadi gitu. udah ada 5 brand. Jadi ada 5 betul. Dan itu digarap dengan serius semuanya. Sampai alhamdulillah membawa batik chic menjadi bersama-sama nih 5 brand ini tumbuh bersama ya. Betul. Nah kan kalau tagline-nya itu think globally, dress locally. Artinya keluar produk-produk ini semua ya brand kecuali yang Mbak Mar mungkin enggak ya. Sudah negara mana saja nih yang ada gerai? Iya. Kalau gerai dulu cuma Singapura Mbak. Singapura. Terus kalau untuk yang ekspor kita baru Korea. Korea tuh ekspor untuk handmade, platform e-platform. Gitu. Jadi kita kirim ke sana shawl sama cosmetic pouch gitu ya. Gitu. Tapi karena sekarang tutup nih, jadi kita bolak-balik ke Singapura aja untuk. Jadi yang berupa gerai itu di Singapura ya? Tapi udah tutup Mbak, gara-gara COVID itu. Sekarang belum buka lagi. Kita lagi mencoba nih kita lagi pitching dengan. Tapi untuk fashion show misalnya ke luar negeri itu di mana? Kalau ke luar negeri bekerja sama dengan KBRI atau KBRI atau KJRI atau kementerian, itu setahun Mbak dulu awal-awalnya itu bisa 16 kali. 16 kali? Kadang-kadang 17 kali aku setahun jadi bolak-balik. Nggak kemana-mana dari Amerika Latin, Amerika, Eropa, Afrika. Dan semua yang dibawa solo? Australia. Biasanya Mbak, biasanya. Alhamdulillah. Tapi sekarang aku membatasi karena kan aku udah punya gerai yang banyak di sini dan ada galeri. Jadi aku batasi setahun sekarang 7 aja maksimal aku keluar negeri untuk promosi batik chic ya. Di Indonesia ada berapa gerainya? Di Indonesia sekarang 10 untuk outlet. Kalau untuk galeri ada 3. 2 di Jakarta, di Kemang dan Menteng. Kemudian 1 di Surabaya. Jadi Jakarta dan Surabaya. Kota lain belum ada? Belum. Belum. Masih gak sanggup Mbak, belum. Tapi memang market terbesarnya memang Jakarta ya? Iya, Jakarta. Makanya ada 2 galeri di situ. Nah, sekarang gini, semua ini kan pasti disupport oleh ya tadi pembatik misalnya ya. Mbak Novita melihat seperti apa sih sebetulnya UMKM kita, terutama yang mensupport Mbak Novita. Semua mereka disupport oleh para UMKM katakanlah, atau memang Mbak Novita hulu ke hilirnya memang dimiliki sendiri? Enggak. Kalau itu enggak. Kalau jadi itu kolaborasi. Aku bermitra. Bermitra. Kalau yang pengrajin itu aku bermitra. Bermitra karena aku belum sanggup mengabsorb semuanya. Jadi mereka bisa berjualan keluar dan aku juga bisa biasanya kadang-kadang untuk yang spesial aku minta mereka buatin khusus spesial untuk batik chic. Jadi buat motif. Artinya mitra itu mereka ya itu tadi dia desain khusus untukmu. Iya. Yang tidak boleh dia jual ke
memang begitu ya. Jadi Memang perjanjiannya begitu. seperti Jadi, itu ya. seperti itu, dan kadang-kadang juga aku membeli batik-batik yang ada di mereka gitu. Jadi karena gini Mbak, kalau aku beli based on request aku aja, kadang-kadang yang mereka bikin udah bertumpuk Mbak gitu. Jadi kadang-kadang aku kurasi juga, ya betul. Kadang-kadang aku kurasi juga yang mana yang bagus, aku beli. Gitu. Jadi nggak cuman hanya aku beli untuk batik chic aja dengan desain khusus, tapi aku juga beli barang-barang mereka. Artinya kalau membeli barang mereka, kreativitas dari desain busana itu yang menjadi tantangan ya, karena supaya nggak sama dengan yang lain. Biasanya ada signature aku Mbak. Gitu. Jadi apa Mbak signaturenya? Kadang-kadang dengan motif-motif bordir atau kadang-kadang yang bulat dengan ada di biasa orang udah tahu sih. Oke. Jadi ada signature, kalau pelanggan paham lah ya. Iya. Masya Allah. Aduh. Penghargaan ya. Kalau tadi bicara dapat penghargaan dari UNESCO, ada dari mungkin yang lainnya. Makna penghargaan itu apa sih buatmu? Yang nasional kan juga ada ya? Ada. Apa sih buatmu itu penghargaan itu? Sebetulnya ini juga hasil dari kebiasaan aku di bank. Jadi aku tuh di bank itu dulu seneng banget berkompetisi. Karena apa? Karena ada hadiahnya kan biasanya. Jadi kalau misalnya per 3 bulan tuh ada challenge gede-gedean ngumpulin offshore misalnya. Atau misalnya gede-gedean asuransi atau reksadana dan lain sebagainya. Nah itu biasanya dapat hadiahnya tuh Mbak per 3 bulan gitu. Misalnya ini 3 bulan kirim kemana Korea atau kemana. Nah itu tuh challenge banget buat aku. Dan itu udah terbentuk. Jadi setiap kali itu aku apa nih yang bisa aku bikin, apa nih gitu. Dan itu terbawa sampai sekarang gitu. Apa nih yang kira-kira. Jadi kalau 1 tahun tuh belum dapat award tuh kayaknya I don't do something great gitu. Maksud aku gini loh, aku apa ya gitu. Jadi aku tuh men-challenge diriku kira-kira apa ya. Nih di sini ada ada opportunity apa yang bisa aku raih. Itu biasanya aku ambil gitu loh. Kayak gitu sih Mbak. Dan dari situ sebetulnya menuntutmu untuk selalu kreatif ya? Harusnya begitu ya Mbak. Harusnya begitu. Aku tuh di-challenge sama salah satu yang men-challenge aku tuh juga adalah Fashion Week. Fashion Week itu men-challenge aku untuk gak pakai apa yang ada di pasaran. Jadi misalnya aku waktu itu ke Tunisia. Aku cari apa ya yang fashion yang sustainable. Yang sustainable yang dibuatnya itu dari sisa-sisa kain. Jadi aku waktu itu bikin namanya indigo makram. Jadi makram itu dari kain-kain makram yang itu udah, yang itu ya? Iya dari kain-kain yang udah gak kepakai itu ditenun lagi. Ditenun lagi. Nah itu aku buat dalam bentuk baju. Kemudian aku kasih pewarnanya indigo, pewarna alam. Nah itu keren banget. Bukan maksudnya bagus sekali gitu loh. Apa namanya? Suatu penemuan baru ya bisa dikatakan. Sebetulnya inovasi. Bukan penemuan ya. Itu udah ada. Jadi makram itu udah ada tapi belum digunakan sebagai fashion gitu. Jadi aku kayak gitu. Jadi terus kemudian waktu pertama kali ke India 2014 kalau nggak salah itu aku buat ecoprint. Sekarang ecoprint udah banyak sekali. Tapi pas pertama aku ke India pakai ecoprint, aduh Mbak itu yang beli semua bayar tuh dari Australia, dari India, dari semua. Karena baru, something new gitu. Kayak gitu. Jadi aku selalu ini sih kalau untuk Fashion Week itu aku selalu gimana caranya untuk berinovasi. Waktu pas di Tokyo aku memadukan antara batik dan shibori. Shibori itu tekniknya Jepang, sementara batik tekniknya kita. Jadi kita padukan di Jepang itu keren banget. Maksudnya semua halayaknya dapat gitu. Dari Jepangnya juga senang, dari Indonesia juga senang. Kayak gitu sih Mbak. 15 tahun dan akan terus ya insya Allah sampai sepanjang hayat bisa berproduksi menjadi perempuan yang produktif. Masih pengen apa? Punya mimpi apa yang belum? Yang masih ingin diraih?
Sebetulnya aku udah senang dengan apa yang aku raih ya Mbak. Maksudnya aku meneruskan apa yang bisa aku lakukan ya. Memang sih berkeinginan banget untuk punya gerai di luar negeri lagi. Itu sih yang pengen aku aku kejar ya. Karena tiap kali misal contoh aku baru dari kemarin tuh dari Roma ke Cape Town habis itu ke Istanbul berturut-turut. Selalu yang ditanya waktu di Roma, Mbak sama orang lokal sana ya, do you have gallery here or where's your shop here gitu selalu. Terus waktu ke Abu Dhabi juga ditanyanya gitu, ininya di mana, gerainya di mana gitu. Kalau waktu aku bilang, jadi sebenarnya potensinya ada. Sebetulnya potensinya ada, cuma, nah apa nih kira-kira? Mungkin ya itu PR-nya. PR-nya situ ya. Mudah-mudahan terwujud ya, karena itu mimpi ya. Mudah-mudahan terwujud. Oke. Mbak Nov, keren banget apa yang sudah disampaikan. Tapi aku lihat ada buku, ini apa sebetulnya? Nah ini kemarin nih Mbak, baru kemarin kan aku kemarin merayakan BC Anniversary ke-15. Iya, maaf ya aku tidak bisa hadir. Iya gak apa-apa, bagus. Jadi sebetulnya waktu pas dekade 10 tahun, aku tuh udah berpikir aku di tahun ke-10 pengen buat suatu buku gitu. Terus tapi gak sempat dengan kesibukannya. Nah ini juga sebetulnya ini bulan Juli nih baru. Juli 2024 ini? Baru oh iya ya gue udah tahun ke-15 masa gak bikin buku lagi gitu. Jadi kita kejar tuh dari bulan Juli. Agustus actually mulainya tuh. Agustus kita ngumpulin foto yang pernah kita bikin. Terus kita udah mulai bikin frame-nya segala macam. Akhirnya bisa terlaksana, aku bisa launching di acara kemarin. Senang banget. Artinya gini, at least apa yang aku buat di 15 tahun itu ada sedikit di situ. Ada dokumentasi. Melukis negeri dengan benang. Melukis negeri dengan benang. Di situ memang nggak semuanya, tapi at least dengan buku pertama ini pengennya sih akan ada buku selanjutnya ya Mbak gitu. Jadi pengennya aku. Ini tidak sekedar dokumentasi tentunya, tapi bagaimana orang yang membaca bisa teredukasi ya. Sebetulnya salah satu keinginan untuk membuat buku itu salah satunya untuk bagaimana UKM itu nanti mungkin bisa melihat dari situ. Bagaimana kan aku yang menjadi desainer wastra, bagaimana kemudian bisa melakukan apa yang sudah aku lakuin gitu. Jadi bisa mudah-mudahan bisa menginspirasi. Menginspirasi. Gitu sih. Ya. Wah keren. Oke Mbak Nov, dari semua ceritamu yang menyenangkan, kalau mau belajar dari kegigihan dalam mengembangkan bisnis, apa sih kunci sukses yang Mbak Novita miliki? Artinya begini, kalau bisa sharing mengenai kunci sukses, barangkali itu bisa menjadi pelajaran juga kan pada Grafolovers yang lihat tontonan hari ini. Mungkin yang aku terbiasa melakukan adalah aku disiplin. Karena dari awal tuh aku di bank tuh juga aku disiplin sekali karena dia masuk jam segini segala macam. Nah kemudian yang aku terbiasa juga adalah aku tidak seperti bekerja, karena aku bekerja itu dengan yang apa yang aku senangi ya. Artinya waktu di bank aku memang my dream job is a bankers gitu, dan sekarang aku memang senang banget sama Wastra Indonesia. Jadi aku nggak seperti bekerja. Jadi kadang-kadang malah hari Senin sampai Minggu kalau nggak ada kerjaan ya udah aku di galeri aja gitu loh. Kadang-kadang sampai segitunya gitu ya. Kemudian waktu pas aku kerja di bank juga ada pelajaran. Waktu itu aku pernah datang nih ke customer aku, kebetulan dia punya ruko di Glodok. Aku kan di priority banking Mbak. Artinya itu customer itu punya banyak duit ya. Dia punya ruko di Glodok itu. Rukonya biasa kecil gitu ya, sempit. Terus ada customer datang gitu, ada yang, "Kok ada ini enggak?" Gitu. "Ada," katanya. Kan aku di situ Mbak. Padahal tempatnya kecil, sepertinya nggak ada apa-apa gitu. Iya. "Kok ada ini enggak?" gitu. "Oh ada, sebentar," gitu. Nah terus kemudian dia ngomong sama anak buahnya, kan aku di situ aku dengar gitu. Coba cari ke toko sebelah. Gitu. Jadi
Dia itu selalu mengambil semua kesempatan yang ada di depan mata. Ya, Nah, semenjak dari situ aku menerapkan gitu. Jadi misalnya ada yang nanya, Nov kamu punya kain ini enggak? Ada kayaknya sebentar ya, tapi aku nggak pernah bilang enggak. Opportunity aku selalu bilang iya. Satu hal lagi yang mungkin menjadi apa ya, kalau aku bilang ya, kadang-kadang aku kalau ingat senyum sendiri. Pada suatu hari ada yang datang ke galeri. Dia bilang, Nov, aku mau beli desainmu. Maksudnya beli tasku, aku bilang gitu. Enggak, aku mau beli desainmu. Why? Aku bilang gitu. Karena aku mau bikin di Cina. Aku bilang kenapa? Why not? Kenapa gak bikin di aku? Aku bilang gitu. Kamu berapa sih kapasitasnya sebulan, Nov, katanya. Bisa bikin berapa buat aku? Ya kalau untuk tas yang seperti apa? Aku bilang, kalau yang seperti ini bisa berapa? Pada saat itu tukangku udah lumayan banyak loh padahal. Aku bisa lah 100, aku bilang gitu, sebulan. 100, Nov. Aku butuh 1000 sehari. Dalam beberapa waktu. Aku langsung, oh my God gitu ya. 1000 sehari, Mbak. Sebulan? 1000 sehari dalam beberapa lama. 1000 sehari? 1000 sehari. I call it like, project 1001 malam. Iya, aku bilangnya project 1001 malam. Terus aku bilang, gak bisa kan katanya. Makanya aku mau beli desainmu aja. Berapa desainmu? Terus aku bilang ini, Mbak, kamu perlunya kapan? Bulan depan mulai projectnya. Aku minta waktu, boleh gak aku dikasih waktu? Dikasih waktu untuk apa? Aku pengen mikir dulu. Gitu kan. Jadi pada saat aku dikasih waktu sama itu, aku doing research dari Jakarta sampai Surabaya. Setiap setiap industri tas aku datengin, aku tanya, Mas bisa bikin ini enggak? Bisa. Berapa kapasitasnya? Semua aku tulis dari Tajur, terus naik lagi dari sampai Bandung, terus lagi sampai Jogja, sampai ke Surabaya. Ada di Lampung, apa sih namanya? Tanggulangin. Tanggulangin, ya betul. Sampai ke situ aku bikin, aku data sendiri. Dan aku datangin tukangku, bisa gak bikin kayak gini gitu. Jadi at my own cost ya. Gitu. Sebelum akhir bulan aku datengin yang mau ngasih aku project itu. Give me the project to me. Kan kamu gak sanggup. Iya, aku gak sanggup kalau sendiri. Tapi aku punya mitra-mitra yang akan membantu aku. Masa sih Nov gini-gini, emang bisa gini-gini. Akhirnya aku bisa convince. Itu aku gak percaya gimana caranya aku bisa. Jadi Mbak suatu hari, akhirnya aku dapet tuh projectnya. Jadi ada suatu hari, dan jadi begitu jadi satu hari 1000, aku harus kirim ke waktu itu ke Tanjung Priok ya, ada warehouse-nya. Every day I do that. Every day. Iyalah 1000 sehari. Iya, every day. Jadi ada satu hari yang dia telepon, Nov, hari ini warehouse menerima pesanan dari Cina. Jadi kamu hold dulu. Berapa lama? Aku bilang. Mungkin seminggu lah gitu. Believe it or not, aku tutup galeri, Mbak. Karena itu tas 1000 datang terus. Dari bawah sampai atas, langit-langit itu semua isinya tas. Seluruh galeri. Saking banyak. Jadi aku bilang gitu. Dan aku udah nyewa rumah untuk untuk taruh tas itu. Tapi yang amaze me, oh my God, pas ternyata kok aku bisa ya gitu ya. Memanage untuk mitra-mitra ini untuk menghasilkan sesuai dengan yang aku mau dan deliver. Dan akhirnya proyeknya selesai. Jadi menjawab ya itu seperti mantra ya? Mungkin ya Mbak. Aku juga kaget pas terakhir. Are you crazy gitu. Adekku bilang kan, Mbak ini 1000 sehari loh. Kalau 1000 sehari sih lumayan. Ini 1000 sehari dalam beberapa waktu. Gitu. I call it itu tapi tadi. Kamu Project punya waktu malam. Beberapa hari untuk riset ya. Untuk memastikan bahwa ya tadi itu memang beralasan. Setelah Iya. I'll make sure. Aku terbangin tukangku.
untuk ngajarin mereka membuat yang sama seperti Batik Chic buat. Sehingga QC-nya terjaga. Betul. Ya. Gigih ya kalau aku lihat kegigihan, semangat itu memang luar biasa. Dan itu sudah mendarah daging ternyata ya. Sejak kecil kan itu, sejak pertama berkarir di bank sampai sekarang itu tetap menjadi karakter. Karena ada karena ada apa yang aku akan dapat gitu. Misalnya contoh di bank itu kan, wah nanti kalau menang nih, aku bilang sama timku, kalau menang kita ke Korea sama-sama gitu kan, seneng ya, gitu tanpa bayar, gratis loh. Gitu. Jadi di situ ada insentif yang akan diterima gitu ya, itu sebagai penyemangat. Dan aku juga menerapkan ini ke customer, ke bawahanku semua, ke SPG ku semua, frontline ku semua juga gitu. Mereka nggak ada yang kusur jualan, Mbak jualan nggak ada Mbak, mereka udah lari sendiri. Karena aku kasih sistem bonus yang tadi. Jadi aku tinggal ngajarin cara mereka berjualan dan mereka berjualan tanpa aku harus suruh-suruh gitu. Ada atau nggak ada aku sama aja. Wow, sudah secara organik ya itu mereka berjalan gitu ya. Itu good leader, benar-benar. Keren. Nah, jadi ngomong-ngomong, kalau tadi kenapa aku tanya apa yang menjadi kunci suksesmu, karaktermu, ternyata tadi dia diceritakan kegigihan dan juga pantang menjawab tidak kita dia. Semua iya tapi dengan perhitungan. Ini juga kalau aku bilang melekat pada tim atau orang-orang yang bekerja denganmu. Karena sebetulnya mereka yang punya karakter yang cocok dengan Mbak Novita, itu mereka yang bisa berjalan, bisa beriringan gitu ya. Tanpa tadi harus disuruh dan sebagainya. Nah, ini podcast ini sebetulnya kan bicara tentang grafologi. Grafologi itu buat teman-teman grafolovers yang belum paham mengenai grafologi. Jadi grafologi itu adalah ilmu menganalisa karakter manusia melalui tulisan tangan. Maka kemarin aku juga minta Mbak Novita mengirimkan tulisan dari salah satu timnya kan. Kita sama-sama mau lihat apakah seseorang di timmu yang mendapat tugas tertentu, dia mempunyai karakter yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kita akan bahas di sesi grafologi. Kita akan berjumpa di sesi grafologi. Mbak Novita, aku sudah menerima tulisan tangan dari tim Mbak Novita. Siapa Mbak namanya? Ini Zahira. Mbak Zahira, terima kasih untuk tulisan tangan yang dikirimkan. Saya bersama Ibu Novita akan membaca, tidak membaca isinya karena saya memang tidak membaca kontennya, tetapi saya akan membaca gaya menulisnya. Kita sama-sama melihat Mbak Nov, ini Mbak Novita nggak tahu nih sudah baca atau belum. Belum kayaknya. Ya. Kita tidak akan melihat isinya, tapi gaya menulisnya. Nah dari tulisan nanti akan saya tampilkan di video ya seperti ini. Jadi dari gaya tulisan yang dia buat, Mbak Zahira buat, saya akan memperhatikan pertama Mbak Novita juga bisa lihat bagaimana dia menulis dengan penuh ya. Penuh. Kiri kanan atas gitu ya. Di bawah memang dia menulisnya sedikit ya. Tetapi ini gambaran mengenai bagaimana dia meletakkan tulisan ini dalam lembar kertas. Ini kita sebut sebagai margin tulisan. Nah, margin tulisan sendiri adalah menggambarkan bagaimana motivasi penulis ini dalam mencapai tujuan dan juga bagaimana dia bersandar pada masa lalu dan juga menghadapi masa depan. Seperti itu. Nah, dari tulisan tangan yang dibuat seperti ini, margin kirinya itu sempit. Ini menggambarkan dia orang yang senang diperlakukan secara personal. Jadi ingin diperlakukan secara personal, barangkali ini terkait dengan masa lalu sehingga dia senang sekali sentuhan personal. Oke. Kemudian berikutnya adalah kalau kita lihat juga margin kanannya sempit, ini dia individu yang berani menghadapi masa depan, tantangan masa depan, dan dia juga komunikatif. Mbak Zahira ini di tim di bidang apa ya? Markom. Oh Markom, oke. Dia orang yang komunikatif.
Kemudian saya lihat lagi tentang ukuran hurufnya. Hurufnya kecil-kecil ya. Iya, kecil-kecil. Jadi saya sempat melihatnya harus dengan loupe, dengan kaca pembesar untuk bisa melihat bagaimana gaya menulisnya. Ukuran kecil dari tulisan ini menggambarkan bahwa dia punya konsentrasi yang baik. Orang yang konsentrasi baik, kemudian tepat dan akurat, dan juga dia orang yang rendah hati, sederhana dan patuh. Tetapi dalam hal ini dia cenderung tidak berani mengungkapkan pendapat. Gitu. Jadi tapi dia dalam hal kepatuhan dia akan patuh seperti itu. Nah, meskipun tulisannya kecil, marginnya juga sempit, tapi dia punya spasi itu jarak antara kata dan juga antar baris. Sama, ya, jarak antara kata dan barisnya ini menunjukkan bahwa dia orang yang tidak tergantung pada orang lain. Oke. Dia idealis, ya. Ada satu hal bahwa dengan spasi seperti ini dia senang atau cenderung senang mengisolasi diri. Dia bukan yang tipe senang bersama banyak orang lain. Dia lebih senang untuk sendiri, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang bisa saya lihat. Mbak Nov juga bisa lihat bagaimana dia menuliskan titik, meletakkan titik huruf I dan huruf J. Ya, setiap titik yang dia buat selalu titiknya itu tepat di atas hurufnya. Ya, tepat di atas hurufnya dan membuka ke kanan. Jadi kalau titik berada tepat di atas hurufnya, ini menggambarkan dia bertindak akurat, berpikirnya detail. Jadi untuk hal-hal detail dia sangat kuat. Kemudian membuka ke kanan artinya dia good observer. Seperti itu. Nah, dengan huruf vokal A dan O yang tertutup, sekali lagi dia orangnya diam, bersikap lebih senang mendengarkan atau menyimak dan tidak cenderung untuk tidak senang berbicara. Artinya komunikasi yang dia lakukan bukan verbal. Seperti itu. Nah, sepintas ini aku bisa bacakan bagaimana karakter dari Mbak Zahira ini, tim dari Mbak Novita. Mudah-mudahan apa yang aku bacakan ini bisa menambah pemahaman Mbak Novita sebagai leadernya dan bagaimana orang lain dalam tim juga memahami dia. Nanti kalau Mbak Novita pengen tahu bagaimana karakter dari anak buah yang lain, misalnya apakah orang financeku cheating atau enggak, punya potensi cheating atau tidak, itu bisa dilihat misalnya seperti itu. Apakah dia, kayak tadi Mbak Novita kan bilang, dia tuh nggak perlu jualan, orang sales tuh nggak perlu jualan, tapi dia sudah dengan caranya masing-masing mereka bisa misalnya mendandani customer gitu ya. Nah, berarti tipe seperti apa yang diharapkan dari orang salesnya? Ini bisa dilihat dari tulisan tangannya. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat dan ini sesuai dengan podcast ini adalah podcast grafologi. Saya menutup sesi ini dengan analisis dari Mbak Zahira. Sekali lagi bahwa saya mengatakan bahwa sebetulnya setiap orang, setiap individu itu mempunyai karakter yang unik. Dan keunikannya bisa dilihat dari tulisan tangan yang dibuatnya. Oke, keren. Oke, Grafolovers, banyak hal yang sudah kita pelajari dari sosok Mbak Novita Yunus. Pekerja keras dengan brilian dan eksekusi yang mumpuni. Telah menjadikannya menjadi seorang womanpreneur yang sukses di tanah air. Hal ini menjadi inspirasi bagi kita semua dan bisa juga menjadi kunci sukses di setiap bidang yang kita tekuni. Saya Kusuma Prabandari, pamit undur diri, kita bertemu dalam episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Novita. Thank you Mbak. Thank you. Masya Allah.